Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Media, Alat Peraga, Bahan Ajar, dan Sumber Belajar dalam Pembelajaran IPA di SDMI. Saya, Bella Anggi Kusuma, sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang media. Media yaitu berasal dari bahasa Latin yang berarti medius, yang arti secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara khususnya, pengertian media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi yang berupa visual maupun verbal. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep saat belajar mengajar. Secara umum, media pembelajaran memiliki ciri-ciri yang 3 karakteristik. Yang pertama yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Yang kedua yaitu ada alat peraga. Alat peraga adalah suatu alat yang diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Pembelajaran menggunakan alat peraga berarti mengoptimalkan fungsi seluruh panca indera siswa untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa dengan cara mendengar, melihat, meraba, dan menggunakan pikirannya secara logis dan realistis. Yang B. Jenis-jenis media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Yang pertama ada media konkret atau nyata, lingkungan alam, kit IPA, model, torso dan mikroskop dan kaca pembesar. Yang C. Manfaat media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Manfaat media yang pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, pengajaran menjadi lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif, mempersingkat waktu pembelajaran, kualitas hasil belajar siswa dapat meningkat, pengajaran menjadi fleksibel, membangkitkan ide-ide atau gagasan-gagasan siswa dalam mempelajarinya, meningkatkan minat siswa dalam belajar, dan yang terakhir memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widyaningsih dengan NPM 1811100439. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, alat peraga. Adapun beberapa manfaat penggunaan alat peraga bagi siswa. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, menarik minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, mempermudah penguasaan materi pelajaran. Dan yang keempat, merangsang daya pikir dan nalar siswa. Dan yang kelima, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas siswa. Sedangkan bagi guru, manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah penyampaian materi pelajaran yang bersifat abstrak. Yang kedua, memperluas cakupan materi pelajaran. Yang ketiga, mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya yaitu bahan ajar IPA. Menurut Kurniasih dan Sani 2014, bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk membantu siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan peserta didik untuk belajar. Bahan ajar memiliki beberapa bentuk. Dalam buku ini akan dijabarkan dalam 2 bentuk bahan ajar, yaitu modul dan LKS. Yang pertama, modul IPA. Modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga pembacanya dapat belajar tanpa seorang guru atau fasilitator. Modul dapat dijadikan sebagai pengganti fungsi guru. Dalam pembelajaran IPA diharapkan modul mampu mengkomunikasikan kegiatan siswa berupa kegiatan mencari dan mengamati suatu materi untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Penulis modul dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kompetensi yang harus dikuasai. Kompetensi yang akan dicapai adalah kompetensi yang hendak dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut berhasil menyelesaikan modul tersebut. Yang kedua, menentukan alat penilaian. Sistem evaluasi yang digunakan juga disesuaikan dengan penguasaan kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, penyusunan materi.
Materi modul tidak harus ditulis seluruhnya, dapat saja dalam modul itu ditunjukkan referensi yang dapat dirujuk oleh siswa sebagai bahan bacaan. Dan yang keempat, urutan pembelajaran. Urutan pembelajaran dalam modul diberikan petunjuk bagi pembacanya, di mana di dalam petunjuk tersebut diarahkan kepada hal-hal yang harus dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan oleh siswa, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri tanpa ada panduan guru selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu LKS, lembar kerja siswa. LKS merupakan lembaran yang berisi kegiatan-kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Lembaran kerja yang berisi informasi atau perintah dari guru kepada siswa untuk melakukan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktik atau bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. LKS memiliki peranan dalam pembentukan sikap, pengetahuan maupun keterampilan siswa. LKS juga baik akan mampu mengembangkan ketiga ranah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani Ningsih, MPM 1811100035. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua tadi, yaitu berikut alternatif pengemasan bahan ajar dalam bentuk LKS. Yang pertama, LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep. Dan yang kedua, LKS yang membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang ditemukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, LKS yang berfungsi sebagai panutan. Yang keempat, LKS yang berfungsi sebagai penguatan. Dan yang terakhir, LKS yang berupa petunjuk praktikum. Seperti nama jenisnya, LKS ini merupakan suatu lembar kerja yang mengarahkan siswa melakukan kegiatan praktikum. Pada LKS ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya yaitu satu, pengantar, berisi uraian yang mengintegrasikan konsep IPA yang akan dicakup dalam kegiatan praktikum. Yang kedua, tujuan, memuat tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan berkaitan dengan unjuk kerja siswa. Yang ketiga, alat dan bahan, memuat alat dan bahan yang dibutuhkan selama proses praktikum. Dan yang keempat, prosedur, merupakan instruksi untuk melakukan kegiatan selangkah demi selangkah. Dan yang kelima, data hasil penguatan, meliputi tabel-tabel atau data yang harus diisi siswa sesuai dengan hasil pengamatan yang akan didapatkan. Analisis pada bagian ini membimbing siswa untuk melakukan langkah-langkah analisis data sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Bagian ini dapat berupa pertanyaan atau isian jawaban berupa perhitungan data. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pada bagian ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang diselesaikan didesain sedemikian rupa hingga jawabannya berupa kesimpulan praktikum yang dikaitkan dengan konsep IPA yang dipelajari. Materi selanjutnya yang pengertian sumber belajar. Terdapat beberapa pengertian mengenai sumber belajar yang ditemukan oleh para praktisi pendidikan, yaitu sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja atau dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri dan secara individu. Selanjutnya, semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabung untuk memberi fasilitas belajar. Dari pengertian tersebut, maka maksud dari sumber belajar meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar. Sumber belajar tersebut meliputi pesan manusia atau bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan yang dipergunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya tindak belajar.
Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winanda. Macam-macam sumber belajar, yang pertama ada manusia, yang kedua ada bahan pengajaran, yang ketiga ada situasi belajar, yang keempat ada alat dan perlengkapan belajar, yang kelima ada aktivitas, dan yang keenam ada pesan. Manfaat sumber belajar yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Misalnya kita dapat praktek atau kita bisa mengajak siswa untuk pergi berwisata dan melihat langsung apa yang ada di lingkungan dan berkaitan dengan materi kita. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi. Nah, dilihat secara langsung, misalnya model, dana, foto, film, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menambah atau memperluas wawasan IPA yang ada di dalam kelas, misalnya dari buku, teks, foto, film, narasumber, dan lain-lain. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya dari buku bacaan atau majalah dan lain-lain. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup makro maupun mikro. Yang keenam, dapat memberikan motivasi positif lebih-lebih bila diatur dan dirancang secara tepat. Yang selanjutnya, untuk memperoleh manfaat yang lebih maksimal, maka kita harus mengetahui ciri-ciri dari sumber belajar tersebut. Adapun ciri-ciri dari sumber belajar, yang pertama mempunyai daya dan kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat dipergunakan secara kombinasi atau gabungan. Yang selanjutnya, sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang, dan sumber belajar yang tinggal pakai dan yang dirancang sesuai untuk keperluan belajar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memilih sumber belajar yaitu yang pertama ada, kita lihat dari tujuan yang ingin dicapainya. Jadi masing-masing sumber belajar memiliki kelebihan dan kekurangannya karena terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber belajar. Maka dipergunakan untuk menimbulkan motivasi untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan penelitian, atau memecahkan masalah. Yang kedua ada ekonomis. Jadi hal yang perlu diperhatikan ketika memilih sumber belajar yaitu harus ekonomis. Yang selanjutnya praktis dan sederhana. Sumber belajar yang praktis dan sederhana yang tidak memerlukan peralatan dan perawatan khusus, jadi tidak sulit dicari, tidak mahal harganya, dan tidak memerlukan tenaga terampil. Yang selanjutnya mudah didapat, jadi sumber belajar itu harus mudah didapat. Jadi misal yang ada di sekitar kita yang digunakan, jadi tidak perlu menggunakan sumber belajar yang dari luar negeri ataupun yang tidak mudah didapatnya. Selanjutnya ada fleksibel dan luas. Sumber belajar harus dimanfaatkan sebagai kondisi, harus dapat dimanfaatkan berbagai kondisi dan situasi. Semakin fleksibel, maka akan semakin mendapat prioritas untuk dipilih.